Oke. Jadi saya gimana sih situasi masa pandemi ini ya? Oke. Nah, saudara, penting sekali visitasi atau perlawatan. Tetapi ingat dengan protokol. Jadi kita harus tahu persis bahwa ini hal yang penting. Sebab kita butuh sekali interaksi jemaat. Tapi jangan ceroboh. Jangan sok tahu. Kita harus terus menjaga protokol kesehatan dalam perlawatan kita. Oke. Nah, perlawatan kita itu atau perkunjungan kita itu manifestasi dari kasih. Jadi kalau kita mengunjungi orang, itu berarti orang itu penting. Orang itu berharga. Jadi karena dia berharga, dia penting, maka kita kunjungi. Jadi kalau kita tidak mengunjungi orang, itu berarti orang itu nggak penting lagi, nggak berharga lagi. Nah, kita mestinya memperlihatkan betapa berharganya dia. Ingat di masa-masa pandemi ini orang terisolasi. Saudara, penderitaan terberat manusia itu ketika dia merasa sendiri. Jadi betapa pentingnya kita menolong orang. Sebab kalau orang terus-menerus merasa terisolasi, waduh, dia merasa tidak berharga lagi. Nah, kita harus memperlihatkan. Jadi motivasi kita ini dalam berkunjung mesti dengan motivasi kasih. Kita dengan hati yang peduli bahwa kita itu lebih memikirkan kehadiran daripada kita hanya nyampaikan kata-kata. Kan biasanya, yo perampun salam aku leh, sampaikan saja salam saya ya. Wah, kita pikir udah cukup. Jadi, saudara, orang melihat kita itu secara visual, itu berarti dia itu merasa, waduh, dia mendapat perhatian. Oke? Nah, konsep yang keliru tentang perkunjungan itu atau visitasi itu, kita merasa ini pemborosan waktu atau terlalu banyak kesibukan kita. Waduh, sesibuk-sibuknya kita ada waktu deh. Oke? Masa pandemi ini. Jadi saudara-saudara, kita harus memahami memang pandemi berkot. Tetapi kalau kita menggunakan protokol kesehatan dengan baik, dengan benar, kita juga akan tertolong. Nah, ada juga kita tidak pergi berkunjung karena takut ditolak misalnya, dan lain-lain. Atau kalau kita tidak kunjungi ini, nanti dia banyak ngomong ini orang, nah gitu kan. Sulit mengimbangi, apalagi pejabat yang mau dikunjungi. Jadi ini konsep-konsep yang keliru. Selanjutnya, apa sih yang perlu, saudara? Apa yang perlu? Yang kita ini pikirkan. Perlu sih berkunjung. Jadi kita ini harus paham bahwa ini bagian atau panggung pelayanan kita. Jadi yang berikut kita membangun persekutuan tubuh Kristus. Tuhan memanggil kita untuk bersekutu sebagai bagian dari tubuh Kristus. Juga memperkuat relasi kita dengan jemaat kalau kita pergi berkunjung. Mengasah empati kita. Mencoba melihat perspektif hidup dari perspektif orang lain. Coba bayangkan kalau kita nggak pernah kunjungi orang. Pernah nggak kita mencoba memahami perspektifnya?
Ya kan? Nah, selama ini kita hanya bangun perspektif kita. Dan kita harus juga tahu bahwa Tuhan mau memakai kita menjadi saluran kasih-Nya, saluran berkat-Nya. Sehingga berkat rohani itu kita bagikan dan orang bisa terbangun imannya melalui perkunjungan kita. Oke? Nah, persoalannya sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan dalam perkunjungan, saudara-saudara? Apalagi dalam jemaat, di mana saudara nanti akan melakukan pelayanan jemaat. Nah, di masa pandemi ini, siapkan diri sebelum berkunjung. Jangan pergi berkunjung kalau diri Anda kurang sehat. Siapkan diri. Jadi, sampaikan kepada orang kalau memang tidak siap berkunjung karena kesehatan terganggu. Penting sekali mempersiapkan diri sebelum berkunjung. Dan banyak lagi persiapan-persiapan kita, baik secara rohani, kita doakan Tuhan kemana, siapa yang saya harus kunjungi hari ini. Jadi kita itu buatkan schedule, saudara. Atau kita diberikan informasi kepada orang bahwa ini perlu kita kunjungi, dan mulailah kita siapkan diri kita. Kita doakan bagaimana supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan orang itu juga akan ditolong Tuhan. Lalu lakukan dengan hati yang tulus. Bukan mendapatkan pencitraan. Kadang-kadang kan gitu ya. Kita mau membangun citra diri kita. Bukan mau mendapatkan sesuatu. Selama pandemi ini kurang barak. Supaya dapat barah, ya pergilah berkunjung. Gitu kan? Kadang-kadang kita tergoda seperti itu. Nah, saudara, fokuslah juga pada orang yang dikunjungi. Nah, banyak sekali kita berkunjung justru yang kita bicarakan orang lain. Waduh, bukan seperti itu. Kita harus fokus kepada orang yang kita kunjungi itu. Supaya orang merasa bahwa, oh dia memang, untuk dialah kita hadir. Lihat pergumulannya, lihat juga kondisi rohaninya. Gitu. Itu yang kita perhatikan. Bukan melihat-lihat ke sana kemari, mereka bantuan mereka ini, bukan itu. Kita mulai coba peka. Dari kalimat-kalimat orang kita sudah bisa tahu, oh ini orang tidak ada beratnya. Ini orang lagi cemas. Ini jadi beri perhatian kepada pergumulannya. Jadi bersikaplah juga dengan baik. Selanjutnya, bersikaplah dengan baik. Secara khusus dengan bahasa tubuh. Gitu. Jadi dari bahasa tubuh orang, itu kita bisa tahu. Kita bisa tahu, oh ini dia begini, dia begini. Jadi sama juga kita itu mesti peka. Hati-hati dengan bahasa tubuh kita. Orang juga peka, bisa membaca. Tunjukkan kalau kita itu tertarik. Kita tertarik. Kita datang khusus untuk dia. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan sibuk dengan HP kita. Nah, kadang-kadang ini HP-nya kita ini kita itu jangan juga merasa bahwa kita ini terpaksa datang. Jadi, waduh ini, sehingga kita tidak memperlihatkan ketertarikan kita kepadanya. Oke? Perhatikan waktu kunjungan juga. Di masa pandemi ini, nggak boleh berlama-lama. Nggak boleh.
Nggak boleh juga merepotkan orang kalau di masa pandemi. Ingat waktu perkunjungan. Jangan waktu istirahat dia, tapi waktu di mana dia ready, siap untuk dikunjungi. Jadi kita itu perlu tahu apakah dia juga membutuhkan hal-hal yang menyangkut kesehatan dia di masa pandemi ini. Nah, selama kita berkunjung perasaannya, beri dia dorongan semangat, beri dia bisa mendapat ruang mengembangkan sikap positif terhadap pergumulannya. Nah, ini hal-hal penting bagi kita sebagai pelayan jemaat, supaya mereka itu sangat terbantu. Tolong juga mereka menemukan makna hidup di masa-masa sulit ini. Jadi, saudara-saudara, di masa-masa sulit ini, kebanyakan orang itu sulit menemukan makna hidup. Jemaat-jemaat kita ini memaknai bahwa dalam penderitaan ini, dalam pergumulan ini, apa sih makna penting yang mereka temukan, yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka raih, yang mereka bisa capai. Oke? Nah, hal-hal penting ini mestinya selalu kita lakukan, apalagi di masa pandemi ini. Saudara-saudara, sebenarnya pandemi ini ya, kalau kita mau jujur, ini alat uji kita, alat tes kita semuanya. Jadi kalau kita ini dites, waduh, kelihatan kita semuanya. Seolah-olah kita itu kalau di rumah sakit, kita masuk di ruang radiologi namanya. Lalu kita di CT scan di sana. Di CT scan di sana kelihatan penyakitnya kita, luar dalam. Yang selama ini kita hanya lihat di luarnya. Nah, di masa pandemi ini, wah, yang dalamnya juga kelihatan. Jadi kelihatan sekali, saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan sebenarnya. Kan kalau kita sudah tahu penyakit kita sebenarnya, kita itu sudah bisa melakukan tindakan-tindakan tepat. Nah, selama ini kan kalau kita cuma sakit ini, ya kita lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Yang meraba-raba. Belum tahu apa sih yang terjadi di dalam. Oke? Nah, di masa pandemi ini kelihatan sekali. Jangan pikir, saudara-saudara. Kalau kita itu di masa pandemi ini ibadah di rumah ya. Jangan berpikir semua jemaat itu beribadah di rumahnya. Kan kita tahu sama-sama sekarang. Berapa banyak sih orang yang beribadah di rumahnya? Apakah ibadah itu menjadi sesuatu yang istimewa? Suatu yang spesial? Kalau mau jujur saja, ibadah orang di rumahnya itu seperti, waduh, dia seperti kalau minum kopi. Dia tidak perlakukan ibadah itu sebagai satu yang istimewa, satu yang spesial. Padahal ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, kan? Masa sih kita itu seenaknya saja? Nah, ini yang penting sekali bagi kita, saudara-saudara. Jadi, perlu sekali kita ini memahami. Nah, kalau kita berkunjung, akhirnya kan kita tahu, oh seperti apa sih sikap mereka ketika ibadah di rumah. Kan kita itu seenaknya saja biasanya. Tidak memikirkan bahwa ibadah ini sesuatu yang sangat penting. Harus diperlakukan
bukan berbeda. Nah, dari keadaan-keadaan seperti inilah, di mana kita bisa tahu itu? Nanti setelah kita melakukan perkunjungan. Jadi, saudara-saudara, ini penting ya. Respon yang harus kita jaga juga dalam berkunjung itu, jangan terlalu cepat memberi nasihat. Jangan terlalu terburu-buru atau terlalu cepat mengoreksi atau ada kecenderungan ingin dinilai baik. Nah, hati-hati saudara. Ya, di masa-masa pandemi ini kita harus banyak bergumul dengan Tuhan, mempersiapkan pelayanan kita, apalagi saudara-saudara yang akan terjun ke jemaat. Oke? Nah, saya kira ini sedikit yang saya mau sampaikan, dan saya butuh sekali feedback. Saya butuh sekali respon dari saudara-saudara. Saya silakan, kalau ada yang mau berespon, supaya lebih kita bisa mengembangkan bagaimana pelayanan kita ke depan, supaya pelayanan jemaat kita ini betul-betul menyentuh jemaat. Sebab tidak banyak di antara kita itu betul-betul pelayanan kita ini sangat menyentuh. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.